Sebelum rekan kultivator mendengarkan kisah perjalanan si abang ganteng Wang Lin, pastikan tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama alur ceritanya. Mata Wang Lin sangat dingin setelah menghancurkan sehelai rambut yang mengandung indera ilahi wanita itu dalam jumlah yang hampir tidak terdeteksi. Perasaan divine-nya tersembunyi dengan sangat baik. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memperhatikan Xu Fei, itu akan dengan mudah menghindari deteksi jika dia lalai bahkan untuk sesaat. Mantra Corpse Sekte memang mencengangkan dan mantra untuk menyembunyikan perasaan ilahi selalu sulit. Sepertinya saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Wanita itu, Xu Fei, mampu memancarkan perasaan ilahi, yang berarti dia adalah tubuh asli. Itu berarti Zhao Yixuan adalah boneka mayat. Wang Lin mulai merenung. Alasan dia bisa mengidentifikasi Xu Fei adalah karena Sun Tai, budak yang dipaksa Zhou Yi padanya saat itu. Sun Tai memiliki boneka mayat yang masih anak-anak, tetapi sangat cerdas dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Hubungan mereka juga sangat unik. Itu bukan boneka mayat sederhana, tapi lebih seperti mereka adalah dua individu. Berpikir tentang boneka mayat Sun Tai, Wang Lin tidak bisa tidak memikirkan si Tunan. Dia akhirnya mengambil alih daging anak itu. Saya tidak tahu di mana situ sekarang, tapi dia pasti berada di planet budidaya yang menjalani hidupnya sebagai raja di antara manusia. Ada sedikit kenangan di matanya. Pada saat ini, dia bukan lagi iblis, tetapi makhluk fana yang mengingat temannya. Ada juga Sun Cai. Dia adalah ketua dari mayat sekte di planet Suzaku. Dia terlempar keluar angkasa oleh kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Ya main, yo. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia mengumpulkan pikirannya. Matanya berbinar saat dia melihat retakan bercabang di sekitarnya. Dia tidak bisa merasakan aura Zhou Yi dimanapun, jadi dia harus mencarinya satu persatu sendiri. Senior Zhou Zi disegel oleh Ling Tianhou di sini, jadi celah dengan segel itu pasti memiliki aura Ling Tianhou. Mata Wang Lin menyipit saat indera keilahiannya menyebar untuk memeriksa celah di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin mengerutkan kening. Dia memeriksa semua retakan di sekitarnya, tetapi tidak menemukan jejak Zhou Yi. Ekspresi Wang Lin suram saat dia menampar tas pegangannya dan mengeluarkan kristal yang diberikan Belu padanya. Akal ilahi, Wang Lin memasuki kristal. Tak lama setelah itu, alisnya semakin erat dan dia menarik indera ilahi dari kristal. Jika Belo tidak berbohong, maka disinilah dia menemukan Zhou Yi. Wang Lin mulai merenung. Belo seharusnya tidak berbohong tentang ini, karena itu sama sekali tidak relevan baginya. Tidak ada alasan baginya untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna seperti ini. Jika dia ingin bertindak melawanku, tidak ada alasan untuk menggunakan metode curang seperti itu. Dia bisa saja menyerang saya secara langsung. Saat ini, hal terpenting baginya adalah melahap iblis kuno lainnya. Kecuali jika dia menipuku untuk datang ke sini untuk membunuhku dengan pisau pinjaman. Mata Wang Lin menjadi dingin dan perasaan ilahi menyapu area itu lagi. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Jika dia mengatakan bahwa Zhou Yi berada di dasar Tight Abyss, mungkin dia ingin membunuhku dengan pisau pinjaman. Namun, tempat ini terlihat sangat biasa. Saat Wang Lin merenung, dia menyebarkan akal ilahinya. Kali ini, dia bahkan lebih berhati-hati saat dia mencari di setiap celah, tetapi hasilnya tetap sama. Wang Lin merenung. Setelah beberapa saat, dia menampar tas pegangannya dan bendera jiwa keluar. Dengan gelombang 1000 fragmen jiwa yang kuat keluar. Wang Lin mengendalikan fragmen jiwa untuk memasuki setiap celah. Wang Lin menutup matanya, dan perasaan ilahi memasuki setiap fragmen jiwa. Dengan cara ini, seolah-olah dia berada di dalam celah itu sendiri, dan dia benar-benar mencari di setiap celah. Kali ini dia bahkan lebih teliti. Dia tidak membiarkan jejak apapun lewat darinya. Setelah 30 menit, semua fragmen jiwa terbang kembali. Wang Lin membuka matanya, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Aku dengan hati-hati memeriksa semua celah di sekitarnya, tapi aku masih belum menemukan kehadiran Zhou Yi. Mungkinkah iblis kuno Belo itu benar-benar telah menipuku dalam hal ini? Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan matanya menjadi dingin. Namun, matanya tiba-tiba menyipit. Salah. Jika saya adalah Ling Tianhou, saya tidak akan menyegel seseorang di tempat yang begitu jelas. Jika saya adalah Ling Tianhou, Wang Lin mulai merenung. Satu untai energi pedang Ling Tianhou yang ditinggalkannya bergerak melalui tubuhnya, memungkinkan dia untuk meminjam sepotong domain Ling Tianhou. Ekspresi merenung di mata Wang Lin berangsur-angsur menghilang dan diganti dengan tatapan tirani. Wilayah Ling Tianhou adalah tirani, menggunakan sifat tirani sendiri untuk melawan langit dan membuat jalannya sendiri. Energi pedang bergerak melalui tubuh Wang Lin dan tatapan tirani menjadi lebih kuat.
Jika aku ingin menyegel roh pedang yang menghantuiku, aku tidak akan begitu saja menyegelnya, aku akan membuatnya menyerah pada tiraniku. Jika dia tidak menyerah, saya akan menyegelnya selama 1000 tahun. Jika dia masih tidak menyerah, saya akan menyegelnya selama 10.000 tahun. Jika dia masih tidak menyerah, maka aku akan menghancurkan rohnya untuk memurnikannya menjadi harta agar dia menyerah. Saya tidak akan memilih celah yang jelas ini. Jika saya harus memilih tempat ini, pasti ada alasannya. Jika saya harus menyegelnya, saya akan memilih. Tatapan tirani sangat kuat, seolah-olah dia berada di atas dunia. Tatapannya menyapu setiap celah. Tatapan tirani di matanya berangsur-angsur menghilang dan tetesan keringat jatuh dari dahinya. Saat ini, tatapan tirani benar-benar menghilang dari tubuh Wang Lin dan wajahnya pucat. Domain di dalam energi pedang Ling Tianhou terlalu tirani. Hanya mencoba untuk meminjam sepotong domain ini hampir melukai saya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat energi spiritual surgawi berputar di seluruh tubuhnya. Dia menampar tas pegangannya dan pedang surgawi itu terbang dengan pedang setengah bulan. Tangan kanan Wang Lin meraih pedang surgawi dan kemudian dia melangkah maju. Dia tiba-tiba berbalik dengan pedang surgawi, melepaskan energi pedang. Pusaran energi pedang terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Istirahat. Dengan raungan, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, pusaran energi pedang tiba-tiba hancur dan energi pedang melesat ke segala arah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekat celah di sisi tebing. Suara retakan berlanjut dan segera retakan menutupi lebih dari 1000 kaki di atas dan ke bawah tebing. Retak! Suara Wang Lin seperti guntur saat bergemuruh melalui Tight Abyss. Lebih banyak retakan muncul di tebing dan sejumlah besar tanah jatuh dari sisi tebing. Sisi Tight Abyss kehilangan 1 inci setelah tersapu oleh energi pedang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggunakan energi pedang lagi. Energi pedang dikirim lagi, dan saat dia melanjutkan, tebing dengan cepat terkikis. Setelah 15 menit, celah kecil muncul dan aura yang sangat samar keluar dari celah tersebut. Aura ini bukan milik Zhou Yi, tetapi mengandung tirani yang ekstrim. Tangan kanan, Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke celah. Pedang surgawi terbang menuju celah itu dengan bilah setengah bulan dekat di belakangnya. Sejumlah besar batu pecah jatuh dari tebing. Dalam sekejap mata, retakan yang tersembunyi 30 kaki di dalam tebing muncul di hadapan Wang Lin. Celah ini tidak besar, tingginya hanya 5 kaki dan hitam pekat. Saat akal ilahi, Wang Lin mencoba untuk memasukinya, itu dipukul mundur oleh perasaan ilahi tirani. Ini menyebabkan tubuh Wang Lin terbang kembali, dan dia menabrak tebing di sisi lain. Ada ledakan keras saat bebatuan jatuh dari tebing, dan tubuh Wang Lin tercetak di sisi tebing. Darah melonjak di dalam tubuhnya dan bocor dari sudut mulutnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi dingin. Dia kemudian menggerakkan tubuhnya dan terbang keluar dari tebing. Gerakan ini menyebabkan wajahnya menjadi semakin pucat. Tabrakan akal ilahi barusan hampir menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Jika dia belum mencapai tahap Ascendant, maka tabrakan sederhana itu sudah cukup untuk menghancurkan jiwa asalnya. Sungguh kuat, Wang Lin menatap celah itu. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam itu pergi, dia yakin bahwa Zhou Yi ada di dalam sana. Karena perasaan ilahi yang bertabrakan dengan miliknya hanya dimiliki satu orang, Ling Tianhou. Hanya sepotong dari indera ilahi yang dia tinggalkan sudah cukup untuk membunuh para pembudidaya di bawah tahap Ascendant. Tepatnya, tingkat kultivasi apa Ling Tianhou. Puncak Ascendant, tahap akhir adalah akhir dari langkah pertama. Hanya dengan melewati ujian tingkat Yin dan Yang, seorang kultivator dapat memasuki langkah kedua, 3 alam Nirwana. 3 alam Nirvana adalah Nirvana Scryer, Nirvana Cleaner, dan Nirvana Shatterer. Tiap alam kemudian dibagi menjadi tahap awal, pertengahan, akhir, dan puncak. The All-Seer pernah berkata bahwa dia berada di akhir langkah kedua. Saya menghitung bahwa dia berada di tahap awal Nirvana Shatterer. Ling Tianhou dan All-Seer telah menjadi saingan selama puluhan ribu tahun. Jadi, level kultivasi mereka tidak bisa terlalu jauh. Dia seharusnya berada di puncak Nirvana Cleanser. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit dedikasi. Dibandingkan dengan All-Seer dan Ling Tianhou, budidayanya terlalu tidak signifikan. Dia bahkan belum mencapai puncak langkah pertama, tapi Wang Lin gigih. Sejak dia melangkah ke dunia kultivasi sebagai anak laki-laki, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri hampir sepanjang jalan dan sekarang telah menjadi pembangkit tenaga listrik Ascendant. Meskipun pembangkit tenaga Ascendant adalah semut belaka di mata orang-orang di langkah kedua, di antara para pembudidaya langkah pertama, seorang pembudidaya Ascendant masih merupakan kekuatan yang kuat untuk diperhitungkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke dahinya. 100.000 helai energi pembantaian muncul dan berubah menjadi segel kehidupan yang mengelilingi tubuhnya. Untuk lebih akuratnya, itu kehilangan satu untai. Wang Lin mengambil untaiannya dan menyatukannya dengan jiwanya.
Akibatnya, dia bisa membuatnya sehingga segel kehidupan ini tidak akan pernah hancur kecuali untayan terakhir di dalam jiwa asalnya juga rusak. Dia menampar tasnya yang berisi baju besi iblis muncul dan mengelilingi tubuhnya sebagai untayan gas hitam. Itu perlahan berubah menjadi baju besi dan aura iblis menyelimuti tubuhnya. Lebih dari 10 simbol emas yang dikelilingi oleh serangga melayang di sekitar Wang Lin memberikan lapisan perlindungan lain. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin sedikit merenung dan kemudian mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Dia mengibarkan benderanya dan bendera itu melengkung di sekelilingnya. Lebih dari 100 juta fragmen jiwa mengaum di dalam bendera. Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas saat dia melangkah maju dan menyerbu ke arah celah itu. Zhou Yi dan Wang Lin tidak memiliki hubungan yang dalam, tetapi momen interaksi singkat mereka di alam surga terukir jauh di dalam jiwa Wang Lin. Seorang pria yang begitu tergila-gila dengan wanita, sehingga dia lebih suka membakar jiwa asalnya sendiri daripada membiarkannya pergi. Kegilaannya tidak menggerakkan siapapun. Namun, kejernihan yang ditunjukkan matanya ketika ia membakar jiwa asalnya akan menggerakkan siapapun yang melihatnya. Dia memberi sesuatu yang berharga seperti Ascendant Crystal hanya untuk Wang Lin untuk menjaga mayat wanita. Itu adalah tugas yang sangat sederhana, tetapi itu semua yang penting baginya sebelum kematiannya. Kemudian, Zhou Yi menjadi roh pedang untuk pedang surgawi hujan. Tetapi, sisa jiwa yang terbentuk dari kegilaannya lenyap dan tidak akan ada lagi. Pada saat itu, Zhou Yi mendengar suara seolah-olah seluruh dunia telah hancur di hadapannya. Jantungnya mati dan energi pedangnya tidak memiliki vitalitas. Menggunakan tubuhnya sebagai roh-roh, dia mengejar Ling Tianhou melalui kekosongan dan bersumpah untuk membunuh Ling Tianhou. Dia saat itu sedang mencari kematian karena satu-satunya keterikatan pada kehidupan telah hilang. Wang Lin menyaksikan kekejaman dunia kultivasi sepanjang hidupnya. Hampir setiap orang memiliki agenda tersembunyi di hati mereka. Hanya beberapa orang yang layak mengingatnya di dalam hatinya. Situnan, Dun Tian. 1. Pemimpin sekte dari sekte pemurnian jiwa, Cihu. 2. Pria dari klan iblis raksasa yang berteman dengan Wang Lin di alam surga, Zhou Yi. Saat itu dia hanya di tahap formasi jiwa. Sebelum Zhou Yi, dia hanyalah seorang junior yang rendah hati, tetapi hari ini Wang Lin berada di panggung Ascendant. Dia menghela nafas dalam-dalam dan melangkah ke celah. Meskipun dia tahu beberapa hal berbahaya, sebagai orang yang sadar, ada hal-hal yang harus dia lakukan. Saat itu, ketika dia menyelamatkan 13, dia melawan Jenderal Iblis itu sendiri. Hari ini, untuk menyelamatkan Zhou Yi, dia tidak akan berhenti bahkan jika dia dijaga oleh akal ilahi pedang Saint Ling Tianhou. Pada saat dia melangkah ke celah, perasaan ilahi yang ditinggalkan oleh pedang Saint Ling Tianhou menuduhnya dengan sifat tirani. Serangan indera ilahi tampaknya mengeras saat mendekati dirinya. Perasaan ilahi tirani ini seperti pedang tajam yang bisa menembus langit, dan itu menusuk langsung ke arah Wang Lin. Pertahanan terluar Wang Lin, bendera jiwa, juga melepaskan raungan saat 100 juta fragmen jiwa berkumpul untuk membentuk perisai untuk memblokir pedang. Namun, perasaan ilahi Ling Tianhou terlalu kuat. Perisai yang dibentuk oleh 100 juta fragmen jiwa ditembus oleh pedang dan terus menuju Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin mengungkapkan sedikit tekad. Dia jelas tahu bahwa dia seharusnya tidak bergerak maju saat ini, tetapi jika mundur, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lain untuk menyelamatkan Zhou Yi. Dalam kehidupan seseorang, akan ada hal-hal yang harus mereka lakukan. Jika tidak, bahkan jika mereka hidup selama puluhan ribu tahun, mereka akan melihat ke belakang dan tidak melihat apa-apa selain kekacauan. Tekad Wang Lin berubah menjadi ketegasan, dan dia mengambil langkah lain. Pada saat ini, niat pedang yang terbentuk dari akal ilahi Ling Tianhou semakin dekat. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan simbol emas langsung mengembun di sekitarnya. Niat pedang mendarat di tubuh Wang Lin. Petir putih bergerak di antara tubuh serangga pada simbol emas yang mengelilingi tubuh Wang Lin. Dia mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu. Lebih dari separuh serangga di sekitarnya menjadi kaku dan jatuh dari simbol emas. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkannya di dalam tasnya. Langkah ini memicu perasaan ketuhanan beberapa kali lebih kuat dari yang terakhir. Serangkaian suara gemuruh menggema melalui celah di tebing. Gema yang tak terhitung, jumlahnya menyatu bersama dan terdengar seperti murka surga yang ingin semua penyusup mati. Fragmen jiwa dari bendera jiwa tidak bisa memblokirnya sama sekali. Itu rusak sekali lagi dan serangan itu mendarat langsung di armor iblis. Pada saat ini, energi iblis dalam baju besi iblis runtuh, dan Wang Lin merasakan kekuatan yang tak terbayangkan mengenai tubuhnya. Dia punya perasaan jika dia tidak mundur, dia akan segera pingsan dan mati. Namun, perasaan hanyalah perasaan. Dengan kendali diri Wang Lin, dia mampu menekan perasaan ini. Matanya menjadi lebih bertekad dan iblis yang tersebar yang telah dicapnya selama seabad dilepaskan olehnya untuk pertama kalinya. Wang Lin belum sepenuhnya memperkuat jejak pada iblis yang tersebar ini. Jadi, dia belum memurnikannya menjadi jiwa asal keduanya.
Setelah melepaskannya, jiwa iblis hitam dengan satu tanduk keluar dari dahi Wang Lin. Itu keluar dengan tertawa, dan tawanya dipenuhi dengan energi iblis. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat berusaha melahap energi pedang Ling Tianhou. Pada saat jiwa iblis muncul, energi iblis yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh Wang Lin mengalir tanpa henti dari baju besi iblis. Energinya masuk ke dalam iblis, membuat tubuhnya perlahan berubah menjadi korporeal. Itu melahap akal ilahi Ling Tianhou, dan kemudian aura kekerasan meledak di tubuhnya. Domain tirani mulai mengamuk di dalam tubuhnya. Iblis mengaum, dan ada sedikit kejelasan dalam ekspresinya yang berjuang. Tepat pada saat ini, jiwa asal Wang Lin gemetar saat dia menyadari ketidakstabilan jiwa iblis. Tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan sepotong rasa ilahi ke dalam jiwa iblis untuk mengaktifkan jejak itu. Meskipun jejaknya tidak stabil, itu telah dicetak selama 100 tahun terakhir. Sekarang setelah diaktifkan, jiwa iblis segera tersedot kembali ke dalam tubuh Wang Lin. Suara itu teredam seolah-olah seseorang sedang mengucapkan mantra. Bahkan, baju besi iblis di sekitar tubuh Wang Lin tampaknya terpengaruh karena berubah menjadi gas hitam dan tidak lagi kokoh. Wang Lin dengan cepat memasukkannya kembali ke tas pegangannya. Dia kemudian segera mengambil langkah lain dan kali ini dia bergerak maju 100 kaki. Namun, perasaan ilahi ketiga yang bahkan lebih kuat dari yang terakhir melonjak keluar dari kedalaman celah. Itu bergemuruh seperti guntur dan bahkan sepertinya mengandung suara Ling Tianhou. Suara itu teredam seolah-olah seseorang sedang mengucapkan mantra. Bendera jiwa tidak cukup kuat untuk menahannya, dan baju besi iblis sekarang hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah 100.000 segel kehidupan. Pada saat dampak dari indera ketuhanan ketiga tiba, 100.000 segel kehidupan dengan cepat membingkak menjadi 1 juta. Meminjam ekspansi tiba-tiba, itu mampu memblokir perasaan ilahi Ling Tianhou. Namun, dalam sekejap, 1 juta segel kehidupan dengan cepat runtuh. Pembuluh darah di wajah Wang Lin menonjol saat dia meraung dan menampar tas pegangannya. Kereta perang pembunuh dewa terbang dan berubah menjadi binatang guntur. Binatang buas itu meraung, tiba di depan Wang Lin dan bertabrakan dengan akal ilahi. Guntur yang mengelilingi binatang guntur itu mulai mendesis. Tubuh binatang guntur itu melepaskan guntur dalam jumlah besar dan terus didorong mundur oleh akal ilahi Ling Tianhou. Meminjam momen istirahat ini, segel kehidupan Wang Lin dengan cepat pulih kembali menjadi 1 juta. Matanya menjadi dingin. Terkadang, pertahanan pasif bukanlah metode terbaik. Jika dia ingin menyerang, dia harus menyerang. Wang Lin mengambil langkah maju, dan Finger of Death diaktifkan di tangannya. Energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya melonjak saat dia menembakkan beberapa jari kematian ke arah akal ilahi Ling Tianhou, yang saat ini sedang diblokir oleh binatang guntur. Cahaya hitam yang diciptakan oleh Fingers of Death ditembakkan seperti anak panah, meninggalkan riak saat mereka mendarat di akal ilahi Ling Tianhou. Wang Lin mengambil langkah lain dan menunjuk ke depan lagi. Jari iblis muncul dan energi spiritual surgawi di tubuhnya melonjak karena 4 tetes cairan surgawi dari saat itu. Meskipun dia tidak menggunakan giok langit, energi spiritual langitnya tampak tak berujung, sama seperti energi pembantaian. Pada saat ini, energi spiritual surgawi di tubuhnya berubah menjadi energi iblis. Dan karena iblis yang tersebar, energi iblis itu sangat murni. Energi ini keluar dari jari Wang Lin. Tidak ada 1 tembakan, tapi 10. Tak lama kemudian, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan sungai dunia bawah muncul. Dia mengambil beberapa langkah lagi, karena semua mantranya muncul dan membombardir perasaan ilahi Ling Tianhou. Wang Lin masih merasa kekuatannya tidak cukup, dan matanya menjadi dingin. 1 juta segel kehidupan semuanya berubah menjadi energi pembantaian. Satu-satunya yang tidak adalah yang tersembunyi di dalam jiwa asalnya. Mereka menyatu menjadi satu untai energi pembantaian dan menyerbu keluar. Adapun energi pedang Ling Tianhou, Wang Lin tidak cukup bodoh untuk menggunakannya melawan akal ilahi Ling Tianhou. Dia takut itu akan beralih ke sisi lain saat itu muncul. Pada saat ini, seluruh Tide Abyss tampak gemetar. Tanah dan tanah dari dinding tebing itu sepertinya ditangkap oleh kekuatan misterius saat mereka mulai mengapung dari dinding tebing. Semua mantra tiba-tiba bertabrakan dengan akal ilahi Ling Tianhou. Pada saat yang sama, binatang guntur itu mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi saat berubah menjadi sinar guntur. Itu dibebankan langsung ke akal ilahi Ling Tianhou, bersama dengan mantra Wang Lin. Ada serangkaian suara teredam keluar dari pintu masuk ke Tide Abyss di negara setan air. Tanah terus-menerus bergetar seolah gelombang suara yang kuat melewatinya. Pada saat ini, bahkan Murong Juo yang berada lebih dalam di Tide Abyss merasakan fluktuasi yang menakutkan di atasnya. Adapun 2 wanita di sampingnya, mereka juga dengan cepat melihat ke atas, mata mereka dipenuhi teror. Cukup menakutkan. Mungkinkah ini disebabkan oleh Wang Lin? Xu Fei menarik napas dalam-dalam dan amarah dari saat Wang Lin menghancurkan indera keilahiannya menghilang.
Dia mengambil keputusan, dia tidak akan berani memprovokasi seseorang seperti ini. Riak kuat terus menyebar melalui dinding Tight Abyss sampai mencapai dasar. Bagian bawah Tight Abyss dipenuhi dengan koridor. Saat suara memasuki area ini, mereka segera bergema tanpa henti. Koridor di bagian bawah Tight Abyss membentuk persegi dengan lubang hitam di tengah yang mengarah ke hal yang tidak diketahui. Ada pedang besar yang menusuk setengah jalan ke dinding koridor. Saat riak suara sampai ke pedang, itu sedikit mengendur. Gelombang suara menyebar sejauh itu bergema melalui koridor. Pada saat ini, di pintu keluar di negara iblis api, tempat keserakahan, dan murid sekte pedang Dalu telah terperangkap. Keserakahan tiba-tiba membuka matanya, dan matanya cerah. Aura Ling Tianhou, mungkinkah dia datang lebih awal? Tidak, meskipun aura ini milik Ling Tianhou, itu hanya sebagian dari itu. Selain miliknya, ada aura lain. Aura lain ini tidak dikenal, tetapi muncul pada saat seperti ini. Bisakah itu karena tokennya? Keserakahan tampak biasa saja saat dia menyapu para murid sekte pedang Dalu sebelum menutup matanya. Ketika riak tiba di sini, mereka sudah benar-benar pingsan. Selain keserakahan, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Di sekte pedang Dalu, Ling Tianhou yang mengenakan jubah Daois dan berkultivasi tiba-tiba membuka matanya.